Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamam Rizky Dermawan dari kelas C, mau mempresentasikan teori perkembangan arsitektur 3 mengenai Rise of Modernism in Europe and Russia tahun 1918 sampai 1931. Arsitektur modern adalah gaya arsitektur yang didasarkan pada teknologi konstruksi baru dan inovatif, khususnya penggunaan kaca, baja, dan beton bertulang. Gaya ini muncul pada awal abad ke-20 dan dominan setelah Perang Dunia Kedua. Ciri lain gaya arsitektur modern adalah gagasan bentuk mengikuti fungsi, minimalis, dan jarang terdapat ornamen. Pendorong pertumbuhan arsitektur modern yaitu pendidikan dan dorongan pemikiran baru, adanya fungsi-fungsi kebutuhan baru seperti perpustakaan, tempat kesehatan, dan lain-lain. Penggunaan bahan dan penanganannya sangat mudah. Perubahan teknologi, sosial, dan kebudayaan yang berhubungan erat dengan revolusi industri di tahun 1760 sampai 1983. Perkembangan arsitektur modern. Mulai berkembang konsep free plan atau ruang yang dapat dipergunakan untuk berbagai macam aktivitas. Tipikal konsep mulai berkembang yaitu ruang-ruang dibuat standar dan berlaku universal. Penggunaan konsep ekonomis mulai diterapkan atau efisiensi penggunaan bahan, yaitu munculnya bentuk kubus terutama pada bentuk bangunan bertingkat. Arsitektur kotak-kotak dengan menggunakan struktur beton dan baja. Konsep open space nampak dengan penggunaan jendela kaca lebar dan menerus. Perkembangan pertumbuhan arsitektur modern. Form Ever Follow Function oleh Louis Sullivan. Pemakaian bahan, terutama baja, beton, dan kaca, dengan bentuk polos, tanpa adanya ornamen, selalu ingin universal, dan form follow function, atau fungsi yang mengikuti bentuk. Bentuk yang mengikuti fungsi. Arsitek-arsitek pelopor kebangkitan modernisme di Eropa dan Rusia tahun 1918 sampai 1931. Mereka yang menginginkan bentuk murni dan menghapuskan dekorasi apapun. Dari Perancis terdapat Le Corbusier dan Robert Maltsteffen. Di Jerman terdapat Walter Gropius dan Ludwig Mies van der Rohe. Di Uni Soviet terdapat Konstantin Melnikov. Ini karya arsitek Rise of Modernism in Europe and Russia tahun 1918 sampai 1931 oleh Le Corbusier. Ini yang pertama, Corbusier House di Weissenhof Estate di Stuttgart, Jerman di tahun 1927. Yang kedua di Villa La Roche Jeanneret, Paris tahun 1923 sampai 1925. Yang ketiga Citroen House in Weissenhof Estate, Stuttgart, Jerman tahun 1927. Yang keempat The Villa Savoye in Poissy tahun 1928 sampai 1931. Ini karya yang oleh Robert Maltsteffen. Yang pertama Villa Paul Poiret tahun 1921 sampai 1925. Yang kedua The Villa Noailles in Hyères tahun 1923. Yang ketiga Hotel Martel Rue Maltsteffen tahun 1926 sampai 1927. Yang keempat Ritvatsschroederhuis in the Netherlands tahun 1928 sampai 1931. Ini karya-karya oleh Walter Gropius dan Konstantin Melnikov. Yang pertama The Bauhaus Dessau Building oleh Walter Gropius tahun 1926. Yang kedua The Barcelona Pavilion oleh Walter Gropius tahun 1927. Ini modern rekonstruksi. Yang pertama oleh Konstantin Melnikov, Rusakov Workers Club di Moskow tahun 1928. Yang kedua The USSR Pavilion at the 1925 Paris Exposition of Decorative Arts
oleh Konstantin Melnikov tahun 1925. Terima kasih. Itu tadi sumber dari saya. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.